Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Wafa Alausad dengan NPM 20150610557 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Nah, pada video ini saya akan melakukan simulasi pengukuran jarak suatu objek dengan menggunakan sensor ultrasonik ditambah dengan buzzer yang mana simulasi ini berbasis Arduino. Nah, di sini saya telah membuka website Tinkercad-nya untuk melakukan simulasi. Pertama-tama dicari komponen Arduino Uno-nya dulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sensornya. Untuk mengukur jaraknya menggunakan sensor ultrasonik yang HCSR04. Jadi cara kerja dari sensor ini adalah dia memiliki satu input dan satu output, yang satunya berperan sebagai speaker dan yang satunya berperan sebagai mikrofon, di mana speaker ini misalkan dia akan mengeluarkan gelombang suara ke depannya, di mana apabila di depannya terdapat suatu objek, maka objek tersebut akan memantulkan gelombang suara tersebut. Kemudian gelombang suara tersebut akan ditangkap oleh input atau bagian pin speakernya. Kemudian nanti hasilnya akan diproses pada program Arduino-nya. Kemudian kita juga akan menggunakan buzzer piezo. Nah, buzzer piezo ini untuk mengeluarkan bunyi atau suara atau alarm ketika terdapat suatu objek yang berhasil terdeteksi oleh sensornya. Oke, yang selanjutnya di sini saya juga akan menggunakan breadboard yang ukuran small atau yang 400 poin ini. Nah, pertama-tama di sini terdapat 4 poin pada sensornya, ada VCC, trig, echo, dan ground. Pada pin VCC ini akan kita hubungkan dengan power supply yang 5 volt pada Arduino-nya. Kemudian kita hubungkan juga yang ground di sini ke bagian minus. Berubah warnanya yang jadi hitam untuk ground dan merah untuk VCC atau power supply-nya. Kemudian VCC dihubungkan dengan yang 5 volt dan ground dengan yang ground. Nah, kemudian ada pin trig dan pin echo. Dua pin ini merupakan pin input dan output yang akan kita hubungkan dengan pin digital input dan output pada Arduino. Yang pertama di sini ada pin trig. Trig ini digunakan sebagai pin output keluaran sinyal, output atau keluaran sinyal, sedangkan echo adalah masukan sinyalnya. Misalkan di sini saya menghubungkannya dengan pin digital 2 dari Arduino-nya, saya hubungkan dengan pin trig. Kemudian untuk pin echo-nya, misalkan di sini saya hubungkan dengan pin 3 pada Arduino-nya. Kemudian di sini warnanya saya rubah, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk menghubungkan sensornya. Yang selanjutnya di sini ada untuk buzzernya. Nah, di sini pada buzzernya terdapat 2 pin, di mana untuk pin negatif di sini kita hubungkan dengan ground pada Arduino-nya. Nah, kita hubungkan, kita beri warna hitam. Kemudian untuk pin positifnya di sini akan kita hubungkan dengan pin input pada Arduino. Misalkan di sini dihubungkan dengan pin nomor 4. Kemudian dirubah warnanya di sini, misalkan biru. Nah, ini sudah selesai. Nah, misalkan di sini sekarang kita jalankan. Ya, sepertinya belum terjadi apa-apa karena belum dilakukan pemrogramannya. Kemudian untuk code-nya di sini bisa dirubah ke teks. Nah, pertama-tama kita akan menginisialisasikan pin-pin yang digunakan pada Arduino ini. Yang pertama ada const untuk constant, integer, nama pinnya misalkan pin trig underscore pin. Di sini penamaannya diberikan huruf besar untuk melambangkan bahwa ini adalah variabel konstan. Ini sebelumnya diberi judul dulu, inisialisasi pin. Nah, dan pin trig ini diberi angka berapa ini? 2.
Kemudian untuk pin echo, pin echo terhubung dengan pin 3 pada Arduino, kemudian ada pin buzzernya yang terhubung dengan pin 4. Nah, yang selanjutnya di sini kita perlu mendeklarasikan variabel, yaitu variabel untuk menampung jaraknya. Nah, di sini misalkan menggunakan nama distance, kemudian untuk durasinya, durasi ini adalah hasil yang kita dapat dari sensor ini. Jadi karena dia sensornya menangkap bentuk gelombang suara, kita nanti perlu mengkonversinya ke distance atau ke integernya. Kemudian di sini kita perlu mendeklarasikan jenis pin yang digunakan. Trig pin itu adalah output, kemudian untuk pin echo itu adalah inputnya, kemudian ada pin untuk buzzernya, termasuk pin output. Nah, di sini sudah misalkan pertama-tama kita akan mencoba untuk membuat pin buzzernya berbunyi. Misalkan di sini kita beri digital write untuk buzzer pinnya, kita set ke high. Nah, apabila kita run, maka di sini sensornya akan buzzernya akan berbunyi. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita perlu menangkap sinyal dari sensor tersebut. Kita perlu melakukan yang pertama digital write untuk pin trignya, yaitu pin outputnya. Nah, kita set agar dia clear terlebih dahulu. Kemudian kita beri delay microseconds sebesar misalkan 100. Kemudian kita beri dia keadaan high. Nah, di sini kita set pin trignya menjadi high. Mengapa? Karena kita perlu dia mengeluarkan gelombang suara. Kemudian di sini misalkan kita beri delay lagi. Microseconds kita beri 100. Kemudian kita perlu set pin trignya ke low untuk menghentikannya. Nah, kita set digital write, kita set ke low. Nah, sampai di sini selanjutnya kita perlu menampung hasil ketika gelombang suara tersebut dikeluarkan. Di sini kita tampung pada variabel duration. Nah, kita tampung menggunakan fungsi yaitu pulse in. Kita tuliskan nama pinnya yaitu pin echo, kemudian kita set high. Ya, pin echo kita set ke high untuk
untuk membaca hasil gelombang suara yang dikeluarkan. Kemudian akan dilakukan konversi pada yang akan ditampung di variabel distance-nya. Distance sama dengan duration dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 0,034. Nah, ya seperti ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan distance-nya. Di sini kita kemudian akan mengolah hasilnya menggunakan if else, yaitu jika distance-nya misalkan kurang dari 100 cm, maka kita akan membunyikan pin buzzer-nya. Maka di sini kita akan menggunakan digital write untuk buzzer pin, set ke high. Else, kemudian else-nya jika tidak maka digital write low. Maka jika tidak, buzzer-nya akan tidak berbunyi. Nah, mungkin di sini bisa dikasih delay. Misalkan kasih delay 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, kemudian dijalankan di run. Nah, misalkan di sini untuk sensornya jaraknya adalah sekarang ini 113 misalkan kita tekan. Nah, maka sensornya akan berbunyi. Jika dijauhkan maka sensornya akan berhenti berbunyi. Nah, misalkan di sini kita dapat menambahkan beberapa kondisi lainnya. Misalkan ditambahkan beberapa kondisi. Di sini saya akan menggunakan if else. Misalkan jika dia distance-nya sama dengan 200, jika lebih jauh, maka misalkan di sini akan diberi delay yang lebih, misalkan delaynya akan diberi 1 detik, sedangkan jika lebih dekat yaitu 100 maka akan tidak ada delay. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan membuat agar dia berbunyinya seperti beep. Jadi kita perlu menambahkan pertama-tama perlu set buzzer pin-nya ke low terlebih dahulu. Kemudian kita beri delay, misalkan di sini 200 dan misalkan yang untuk ini 200 juga. Nah, sedangkan untuk yang jika dia jaraknya kurang dari 100 cm, maka tidak ada delay. Misalkan di sini di run. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan satu keadaan lagi. Misalkan jika keadaannya yaitu jaraknya dia kurang dari 300. Maka di sini misalkan saya akan beri delay-nya dia 600. Maka ketika dia delay-nya di bawah 300 tapi di atas 200 cm, dia akan lebih pelan. Kemudian ketika dia jaraknya berada di bawah 200, dia bunyi dari si buzzernya akan lebih cepat. Sama juga dengan yang di bawahnya, apabila dia di bawah 100 cm, maka akan semakin cepat pula. Nah, sedangkan jika dia di luar dari jangkauan sensornya, maka si buzzer ini tidak dapat berbunyi karena si sensor tidak mendeteksi objek apapun. Begitu juga dia
apabila berada di depannya namun berada di jarak 300 cm lebih, di atas 300 cm. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan harap disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.